Naam Thayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya masih bisa diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Seperti yang saya lakukan pada hari ini, yaitu membuat video dari hasil analisis, teliti, serta menelaah dari dua video yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Micro Teaching sebagai bentuk UAS tahap kedua. Nah, dari video tersebut saya harus bisa untuk menilai dan memberikan catatan-catatan tersebut seperti itu. Nah, dalam hal ini video yang saya tonton yaitu video dari saudara Dodi Robiansyah dan dari saudari Zahra Farida. Nah, secara keseluruhan kedua praktikan tersebut sudah menunjukkan bakat mereka menjadi seorang guru dengan segala kreativitas yang mereka miliki seperti itu. Tentu saja saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada saudara Dodi Robiansyah dan saudari Zahra Farida yang telah bisa untuk menyelesaikan video tersebut dengan sangat luar biasa menurut saya. Tetapi tentu saja dalam hal ini saya harus bisa untuk memberikan catatan-catatan serta penilaian terhadap dua video tersebut. Nah, langsung saja saya akan mencoba untuk memberikan catatan serta menilai dari video yang pertama terlebih dahulu, yaitu video dari saudara Dodi Robiansyah. Nah, dalam hal ini saya mencatat tetap untuk saya memperhatikan kepada 3 langkah dalam sebuah pembelajaran, yaitu langkah membuka pembelajaran atau apersepsi, kemudian langkah inti dari sebuah pembelajaran, dan yang ketiga yaitu langkah menutup pembelajaran. Langsung saja ke yang pertama, yaitu langkah apersepsi atau membuka pembelajaran pada video yang telah saya analisis dan telah saya amati, kemudian telah saya teliti dari saudara Dodi Robiansyah. Nah, dalam membuka pembelajaran, saudara Dodi telah mampu atau telah bisa untuk menyiapkan posisi duduk siswa, yaitu dengan cara ada yang tidak tegap, Dodi Robiansyah tegapkan dulu duduknya supaya siap untuk belajar seperti itu. Kemudian mengucapkan salam, menanyakan kabar, kemudian memberikan motivasi, nah memberikan apersepsi juga, kemudian memberikan tujuan pembelajaran juga. Tapi dalam hal ini yang menjadi catatan saya, yang seharusnya ada dalam langkah awal dari sebuah pembelajaran itu yaitu adanya cakupan materi. Tetapi dalam hal ini Dodi tidak menyampaikan cakupan materi seperti itu. Dan apersepsi juga Dodi simpan di akhir. Dalam artian tujuan pembelajaran terlebih dahulu Dodi sampaikan, kemudian apersepsi diberikan di akhir seperti itu. Itu catatan untuk langkah membuka pembelajaran. Jadi Dodi tidak menyampaikan cakupan materi, kemudian apersepsi itu di akhir karena tujuan pembelajaran disampaikan di awal, setelahnya memberikan motivasi. Kemudian beralih ke yang kedua, yaitu langkah inti dari sebuah pembelajaran. Nah, dari video Dodi yang telah tadi saya analisis, bahwa Dodi telah bisa untuk menyampaikan materi, kemudian menerapkan model atau strategi pembelajaran yang active learning. Dalam hal ini Dodi menurut saya telah melakukan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, di mana mengarahkan siswa kepada 5M: mengamati, menanya, meniru, menalar, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan seperti itu. Nah, tetapi dalam hal ini juga Dodi tidak mengaitkan antara materi yang dia sampaikan dengan kondisi real yang ada pada siswa. Dalam artian, contoh-contoh yang dikaitkan atau yang diberikan, contoh materi tersebut hanya terpaku kepada teks yang telah diberikan seperti itu. Nah, tetapi menurut saya harusnya ada video tersebut di dalamnya mencantumkan untuk menerapkan konsep pembelajaran pada kehidupan nyata atau real yang sedang peserta didik laksanakan seperti itu. Kemudian dalam hal ini juga Dodi kurang untuk
memberikan motivasi kepada siswa. Nah, menurut saya motivasi itu tidak hanya diberikan di awal, di langkah persepsi, tetapi motivasi juga harus diberikan kepada siswa ketika siswa melakukan proses pembelajaran. Karena apa? Sudah barang tentu siswa tidak selalu untuk fokus terhadap pembelajarannya. Maka dalam hal ini seorang guru harus bisa untuk mengembalikan semangat siswa. Salah satu caranya yaitu dengan cara memberikan motivasi kembali seperti itu. Motivasi tersebut tidak usah diberikan dengan cara yang panjang, tetapi dengan motivasi yang sederhana juga bisa seperti itu. Dan di video yang tadi saya analisis tidak menemukan itu. Kemudian di langkah proses pembelajaran juga Dodi tidak memberikan apresiasi atau reward berupa tepuk tangan. Padahal menurut saya dengan cara tepuk tangan pun seorang siswa akan merasa bangga, akan merasa bersemangat kembali untuk belajar karena ada apresiasi dari seorang guru dan teman-temannya. Nah, karena apa? Karena tadi saya lihat di praktikan yang telah dilaksanakan oleh saudara Dodi, bahwa saudara Dodi memerintahkan kepada siswa untuk berkelompok, kemudian memerintahkan untuk presentasi di depan. Nah, seharusnya setelahnya presentasi seorang siswa harus bisa diberikan apresiasi berupa tepuk tangan, karena seorang siswa tidak hanya memerlukan reward berupa barang atau benda. Dengan tepuk tangan saja itu merupakan reward atau apresiasi yang sangat luar biasa bagi peserta didik seperti itu. Kemudian dari kepekaan sosial. Nah, dari kepekaan sosial ini Dodi kurang menunjukkan akan tadi tidak memberikan motivasi kembali kepada siswa seperti itu. Kemudian di kepribadian sudah menunjukkan pribadi yang baik. Kemudian dari penggunaan bahasa. Dari penggunaan bahasa dalam hal ini Dodi masih ada kata-kata seperti kakak. Nah, seharusnya kata kakak tersebut dibuang karena pada kesempatan itu, pada video kali itu kita dilatih untuk sebisa mungkin menjadi seorang guru. Dalam artian, kata kakak tersebut harus diganti dengan kata bapak dan ibu, layaknya ketika kita mengajar di real pelajaran di sekolah seperti itu. Kemudian Dodi juga telah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media, baik itu media IT, kemudian media yang berbentuk kertas karton, dan sebagainya seperti itu. Kemudian di langkah terakhir atau langkah menutup pembelajaran, saudara Dodi telah memberikan rangkuman kepada siswa, yaitu dengan cara memerintahkan kepada siswa untuk merangkum materi pembelajaran. Kemudian Dodi juga telah melaksanakan refleksi atau tindak lanjut, yaitu dengan cara memberikan tugas kepada siswa, terus memberikan juga materi atau menyampaikan materi yang akan disampaikan pada minggu depan. Tetapi dalam video tersebut saya tidak menemukan Dodi menyampaikan atau mengarahkan siswa untuk bisa menemukan manfaat dari mempelajari pelajaran yang telah dilaksanakan pada langkah inti pembelajaran. Seharusnya pada langkah menutup pembelajaran, seorang guru harus bisa membimbing siswa untuk menyampaikan manfaat dari mempelajari materi yang telah tadi sama-sama untuk dipelajari seperti itu. Mungkin itu catatan-catatan yang bisa saya berikan untuk saudara Dodi. Di antaranya, pertama, tidak menyampaikan cakupan materi. Kemudian yang kedua, tidak memberikan apresiasi atau tepuk tangan atau reward ketika melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian masih ada penggunaan bahasa kata kakak yang seharusnya ketika sebuah pembelajaran itu diganti menjadi seorang bapak atau ibu, layaknya ketika melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian seorang Dodi juga tadi tidak menyampaikan lagi motivasi ketika siswa sedang berdiskusi. Nah, seharusnya ketika siswa sedang berdiskusi, maka guru juga harus bisa untuk menyampaikan motivasi walaupun kecil. Hal itu dikarenakan untuk melatih atau membangkitkan kembali semangat siswa seperti itu. Itulah catatan-catatan menurut saya untuk saudara Dodi Robiansyah yang telah menyelesaikan video UAS tahap pertama. Selanjutnya beralih kepada video yang kedua, yaitu video yang dibawakan oleh teman saya, oleh sahabat saya, yaitu saudari Zahra Farida. Nah,
dalam kesempatan ini, secara umum sama seperti Dodi sudah menunjukkan bakatnya yang sangat luar biasa, disertai dengan kreativitas yang saudari Zahra miliki. Tetapi tetap dalam hal ini saya harus menyampaikan catatan-catatan serta penilaian saya terhadap video yang telah dibuat oleh saudari Zahra Farida. Nah, dalam hal ini saya akan memulai dengan langkah pertama, yaitu langkah membuka pembelajaran. Nah, dalam tahap membuka pembelajaran ini, saudari Zahra tidak menyiapkan tempat duduk siswa terlebih dahulu, dalam artian tidak menyiapkan dulu posisi duduknya seperti apa, tetapi yang saya ketahui bahwa dalam langkah pembelajaran itu posisi duduk juga harus menjadi salah satu poin terpenting dalam melaksanakan pembelajaran di tahap awal atau tahap apersepsi. Kemudian saudari Zahra juga tidak menyampaikan cakupan materi, kemudian juga tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, malahan tujuan pembelajaran ini Zahra sampaikan di akhir atau di langkah penutup pembelajaran, yang seharusnya di langkah menutup pembelajaran itu menyampaikan manfaat. Nah, di langkah menutup pembelajaran Zahra menyimpan tujuan pembelajaran yang seharusnya menurut saya disampaikan pada langkah awal pembelajaran. Nah, jadi catatan saya untuk tahap membuka pembelajaran, saudari Zahra Farida pertama tidak menyiapkan posisi duduk siswa, kemudian yang kedua tidak menyampaikan cakupan materi, kemudian yang ketiga tujuan pembelajaran juga tidak disampaikan di awal, tetapi persepsi sudah disampaikan secara baik seperti itu. Kemudian di langkah yang kedua atau langkah inti dari sebuah pembelajaran. Nah, dari penguasaan materi sudah menunjukkan menguasai materi seperti itu. Kemudian dalam menerapkan konsep materi kepada kehidupan sehari-hari juga tadi setelah saya menganalisis telah dilakukan dengan baik. Kemudian Zahra Farida juga sudah menerapkan model atau pendekatan atau strategi dengan menerapkan active learning. Nah, dalam hal ini saudari Zahra Farida telah menyampaikan materi pembelajaran dengan pendekatan saintifik atau yang mengarahkan siswa kepada 5M yang seperti tadi saya sebutkan pada video oleh Dodi Robiansyah. Kemudian pada langkah menggunakan alat, bahan, dan media juga sudah memberikan media yang baik, tetapi dalam hal ini yang menjadi catatan saya juga, video yang ditayangkan oleh Zahra itu tidak nyata real ditayangkan ketika pembelajaran, tetapi video tersebut dialihkan ke video di akhir seperti itu. Dan menurut saya harusnya video tersebut disampaikan ketika Zahra Farida menyampaikan pembelajaran, dalam artian nanti seorang yang menganalisis atau yang meneliti video tersebut tidak merasa ngambang seperti itu, tetapi video tersebut sudah ditayangkan sehingga kita jelas untuk menganalisisnya seperti itu. Kemudian dari kepekaan sosial. Nah, saudari Zahra Farida ini tidak memantau kelas, dalam artian hanya duduk di tempat. Artinya seorang guru hanya duduk di mejanya saja, hanya duduk di kursinya saja. Tetapi dalam hal ini menurut saya seorang guru harus bisa untuk memantau kondisi anak-anak ketika sedang berkelompok mendiskusikan sebuah masalah seperti itu. Nah, dalam hal ini juga seorang Zahra tidak memberikan apresiasi atau reward kepada seorang siswa ketika peserta didik sedang melaksanakan proses pembelajaran. Nah, tadi sudah saya analisis bahwa saudari Zahra itu memberikan pembelajaran kepada siswa dengan cara berkelompok. Nah, menurut saya dalam hal itu saudari Zahra harus bisa untuk memberikan apresiasi berupa tepuk tangan. Karena apa? Karena itu juga sangat diperlukan oleh siswa, apalagi ketika presentasi di depan. Setelahnya presentasi harusnya bisa memberikan tepuk tangan seperti itu. Untuk apa? Bagi siswa, dengan kita memberikan apresiasi berupa tepuk tangan saja itu merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa seperti itu. Kemudian motivasi juga seharusnya diberikan kepada langkah proses pembelajaran, dalam artian ketika kita seorang praktikan sedang memantau kegiatan pembelajaran, dan di situ juga kita harus menyampaikan motivasi belajar siswa. Karena apa? Sudah barang tentu siswa tidak selalu fokus terhadap pembelajaran, tetapi bagaimana caranya kita harus memberikan motivasi
kepada seorang siswa tersebut. Nah, tetapi mungkin motivasi di sini Zahra ganti dengan cara memberikan kefokusan, yaitu dengan tes kefokusan seperti itu yang tadi saya analisis pada video yang tadi. Kemudian di langkah merangkum pembelajaran, nah, atau di langkah terakhir atau langkah menutup pembelajaran, tadi Zahra telah merangkum pembelajaran dengan cara memerintahkan kepada siswa yang dilakukan secara games terlebih dahulu. Kemudian Zahra menyampaikan refleksi dan tindak lanjut. Nah, dalam refleksi dan tindak lanjut, Zahra telah memberikan tugas kepada seorang siswa, kemudian menyampaikan materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Tetapi dalam hal ini saya tidak menemukan Zahra mengantarkan peserta didik untuk bisa menemukan manfaat dari sebuah pembelajaran. Nah, yang saya temukan hanya menyampaikan tujuan pembelajaran yang seharusnya tadi disampaikan pada langkah awal pembelajaran. Seperti itu. Nah, secara keseluruhan, kemudian dari bahasa yang diberikan oleh guru. Nah, dalam hal ini seorang praktikan atau saudari Zahra Farida masih ada kata teman-teman kepada anak-anak. Nah, seharusnya kata teman-teman tersebut diganti menjadi anak-anak atau adik-adik seperti itu. Karena apa? Karena menurut saya kata teman-teman itu tidak seharusnya diberikan atau tidak seharusnya diberikan kepada seorang siswa seperti itu, karena menurut saya nanti akan menurunkan wibawa dari seorang guru seperti itu untuk jenjang di MTS maupun MA seperti itu. Tapi ketika melakukan pembelajaran pada perkuliahan atau pada perguruan tinggi, kata anak-anak atau kata adik-adik bisa digantikan oleh kata teman-teman, karena itu udah dengan usia yang berbeda. Tetapi untuk MA itu masih dengan menggunakan kata anak-anak atau adik-adik menurut saya seperti itu. Secara umum untuk saudari Zahra Farida ini saya memberikan beberapa catatan-catatan penting. Yang pertama, di langkah membuka pembelajaran itu saya tidak menemukan cakupan materi, kemudian saya tidak menemukan tujuan pembelajaran. Kemudian di langkah inti pembelajaran, saudari Zahra tidak memantau kelas dalam artian duduk di tempat. Kemudian video yang diberikan itu tidak real langsung diberikan, tetapi disimpan di akhir video presentasi. Kemudian tidak memberikan motivasi kembali kepada siswa. Nah, mungkin dalam hal ini motivasi tersebut diganti menjadi tes kefokusan. Kemudian tidak ada tepuk tangan atau tidak ada apresiasi ketika seorang siswa sedang melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian pada langkah terakhir, langkah menutup pembelajaran, nah seorang praktikan atau Zahra Farida tidak mengantarkan siswa untuk bisa menemukan manfaat dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, dalam hal itu Zahra menyimpan tujuan pembelajaran di akhir yang seharusnya menyampaikan manfaat dari sebuah pembelajaran. Oke, di sini saya akan memberikan penilaian kepada dua video yang telah tadi saya tonton, video dari saudara Dodi Robiansyah dan video dari saudari Zahra Farida. Nah, dalam hal ini untuk video dari saudara Dodi Robiansyah, untuk langkah membuka saya memberikan nilai 46, kemudian langkah inti saya memberikan nilai 105, dan langkah menutup pembelajaran saya beri nilai 20. Jadi ketika diakumulasikan nilai saudara Dodi Robiansyah itu 95 dengan predikat yang ada di saya itu sangat baik. Artinya seorang praktikan sudah mampu untuk menerapkan langkah-langkah pembelajaran dengan sangat baik seperti itu. Kemudian untuk video Zahra Farida. Untuk video Zahra Farida, untuk langkah pembuka saya memberikan nilai 45, kemudian langkah inti saya memberikan nilai 103, dan langkah menutup pembelajaran saya memberikan nilai 18. Nah, ketika diakumulasikan semua nilainya itu menjadi 92. Nah, predikat yang ada pada saya 92 itu termasuk kepada predikat sangat baik. Artinya
antara Dodi dengan Zahra Farida sudah menunjukkan mengajar dengan baik, dengan tetap memperhatikan kepada langkah-langkah pembelajaran. Artinya saudara Dodi Robiansyah dan saudari Zahra Farida telah bisa memahami terhadap langkah-langkah pembelajaran dan bisa untuk menerapkan langkah-langkah pembelajaran tersebut dalam sebuah proses pembelajaran. Ya, sekali lagi saya mengapresiasi yang sebesar-besarnya untuk saudara Dodi Robiansyah dan saudari Zahra Farida. Ya, mungkin itulah penilaian dari saya mengenai hasil analisis, hasil penelitian saya dan hasil pengamatan saya mengenai 2 video yang telah saya tonton. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.